supaya munculkan nanti kalau sudah dipakai Bu ya, munculkan nilai harga. Siapa tahu ada tangga sebelah desa malah butuh kain, diberikan aku rukun kematiannya sudah siap, tinggal pakai, sudah lengkap dengan kapur balusnya, dengan minyaknya, dengan semuanya, khususnya kafan. Mungkin perempuan gitu saja, berapa meter kain kafannya kan? Berapa meter kain kafannya dihitung uang dulu, kemudian kapur balusnya dihitung, minyaknya dihitung, ya Bu ya, cendangannya dihitung, sabun, sapu dihitung, sekian kok sudah kita jadikan sekian aja, kita jualnya sekian. Gitu mau kok, laki-laki sekian, atau laki-laki 300, perempuan 400, apa? Saya contoh ya, bukan bisa ditonton. Munculkan harga di situ, taruh di lemari, dipakai di lemari siap sudah. Ukuran dewasa, ukuran remaja, kalau anak kecil jangan sudah nggak usah. Siapkan saja kain yang sudah dicuci, kayak bayi, kayak anak-anak kecil itu nanti dipotong langsung ada saja nggak usah. Dan punya anak ukurannya disesuaikan dengan anak kecil. Yang kedua adalah ukuran dewasa dan remaja. Sudah, Ibu, ada lagi monggo. Gak apa-apa ya Bu ya, meskipun sudah disiapkan kain kafannya Ibu ya. Gak ada masalah. Tapi itu pakai misalnya kalau yang remaja sama dewasa itu disatukan aja ukurannya Pak. Beda. Dewasa dengan remaja kita beda. Ukurannya. Kalau remaja ukurannya kayak apa Pak? Ya mungkin kalau remaja nanti kita ambil contoh anak usia SMP SMA yang standar itu saja. Nanti kita ukur, mungkin kalau yang dewasa kan 2 meter, mungkin yang anak-anak remaja ini kita buat 1,5 meter, 1,60 meter, 1,75 meter ya, itu sudah standar. Karena anak-anak kan ukuran anak sekarang ini kalau daftar polisi kan 165, 170 itu sudah tinggi itu. Kalau ukuran remaja itu bisa kira-kira. Terus bagaimana? Waktu pelaksanaan ternyata diukur terlalu panjang, nggak apa-apa kita potong. Nah, kita potong saja supaya kalau nggak kita tekuk, kita lihat. Nah ini kepanjangan ini di sini kelebihan ini ya. Coba dipaskan, diangkat dulu ya, di lampir belakangnya dipaskan supaya sampai di sini. Mengapa Bu kok hanya seperti itu? Ini materi yang saya sampaikan sesuai kitab takrib ini. Karena saya mohon maaf, kalau diukur sama Pak Bu, di sini ini tebal. Saya yang saya lihat di lapangan ketika yang mengoborkan ini nggak ikut mengafani, yang ketika ini disuruh nempelkan ke tanah, hidungnya suruh buka wajah ini kebingungan bukanya di sana, cuma lu nggak tahu mana ini pungkasannya, sehingga yang sudah ditata rapi dari rumah tadi rusak ketika dikubur karena terlalu tebal, boleh dipecah. Kaki juga begitu karena 3 lapis diukur sama, sehingga untuk mengambil ujungnya kaki nempel ke dinding tanah depannya ini sehingga sulit juga. Tapi yang paling terakhir yang menutupi itu hanya sampai di sini semua di atasnya, maka yang di sini tinggal 1 lapis, yang di sini tinggal 1 lapis, sehingga ketika bukanya 1 lapis saja sudah terbuka dan nggak madal-madul. Itu ya, praktisnya seperti itu. Udah ya? Lanjut sholat jenazah. Sholat jenazah ini fardu kifayah, hukumnya juga wajib kifayah, bukan sunnah kifayah Bu ya. Nah ibu monggo ikut sholat jenazah. Kalau ada orang saudara kita meninggal bawa mukena dari rumah ya, aku tak nyolati. Siapa tahu nanti ketika saya mati yang nyolati aku banyak. Ngatang ibu ya. Banyak di sana kan sulit cari orang sholat ini. Karena mungkin karena nggak paham, nggak ngerti masyarakat gitu. Bahkan siapa orang meninggal dunia yang nyolati lebih dari 40 orang, maka ampunan dosa-dosanya bagi yang meninggal, dan ini cirinya orang soleh. Ayo kita sadar ini kewajiban fardu kifayah yang mensolatkan, dan itu kewajiban bapak ya kewajiban ibu. Kita sama-sama menyolatkannya kalau ada satu lagi meninggal. Hukum sholat jenazah wajib. Jadi fardu itu kan wajib Bu. Nabi bersabda, "Shallu ala man qala la
illallah. Salatlah setiap mayitnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wis pokoke wong Islam disolati ya Bu ya. Itu orang sembahyang orang solati jangan. Wis pokoke KTP Islam ya solati mawon gitu nggih. Jangan beda-bedakan juga. Dia sholatnya rajin maupun enggak, pokok dia ucap la ilaha illallah, Islam ya sholati saja. Hati nomor 2, selalu ala kulli mayyitin, sholatlah setiap mayit wajib disolati pokok orang Islam, setiap mayit, baik itu anak kecil maupun dewasa maupun orang tua. Batasan anak kecil itu bayi, pokok lain, cowok nangis, gak lama kok meninggal. Maka ini pemulasarannya kayak orang dewasa, ya wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan, juga dikuburkan. Ada talqin langsung doa gak masalah. Anak kecil, karena anak suci, gak usah ditalqin yang kayak dewasa, gak usah langsung doa saja gak apa-apa. Remaja yang ditalqin ya Bu ya. Kapan waktunya? Ini kalau selalu ala atfalikum. Hadis nomor 20 ini, halaman 20, selalu ala atfalikum, salatkanlah untuk anak-anak kecil. Ini enggak ditulis di bawah ini. Anak kecil juga wajib disolati nih. Janganlah kamu mensolati anak atas baik anak-anakmu yang kecil. Yaitu batasannya kecil ini nangis, lahir, coen, mati. Itu wajib disolati. Kalau lain memang langsung mati, wah ini gak nangis kan? Nah ini tidak usah disolati, gak masalah, sudah fantan langsung berangkat ke kubur gak masalah, karena ini ahli surga. Jadi bayi-bayi yang meninggal itu sudah suci, ahli surga. Jadi kalau punya anak yang kecil meninggal dunia, jangan syukur. Syukurnya apa? Anak panjenengan nanti gak akan masuk surga, dia ada di pintu surga. Dia yang manja di situ. Dia yang manja. Malaikat itu enak masuk kamu. Bebas kamu masuk kemana-mana enggak? Memang apa? Aku nunggu ayah dan ibu. Aku gak akan masuk surga sebelum ayah ibuku aku cinta. Ini ibunya yang anak cilik mati soleh. Ibunya itu sudah suci otomatis. Makanya diiringi. Jangan sampai gak diingat-ingat. Di Fatihai yang hari ibunya. Kalau mungkin punya rezeki, dibelikan baju kasih ke anak yatim, mengingatkan untuk anak kita yang sudah di sana, anak-anak kecelakaan mungkin keguguran itu ya Bu ya, 5 bulan, 4 bulan, 6 bulan gugur, itu kan bisa besar di sana ya Bu ya. Anak yang keguguran itu bisa besar di sana Bu. Waktunya surat yang minta sunat laki-laki, waktunya nikah yang nikah nikah. Enggak bisa api, sakit, gak sembuh-sembuh, oh sakit. Sehat seminggu sakit. Akhirnya pas ke pondok, siapa yang gendong sampai itu siapa itu? Yang gendong sampai mukul sampai siapa itu? Punya anak kan? Pernah ke kuburan kan? Iya Pak ya. Terus di mana? Tak buang di belakang rumah masalah itu. Ini anak saya tidak bisa. Udah beli baju anak yatim, selamatin nanti. Selamatin. Nah setelah selamatin, bajunya tak suruh kasih desain anak yatim. Ya satu busan aja kan. Coba itu kan agak masuk akal tapi makanya anak kecil yang mati wajib dimuliakan. Karena itu adalah tabungan panjenengan Bu. Tabungan jenengan anak yang masih suci. Kalau nggak punya ya apa sih tidak masalah ini. Kalau yang punya anak kecil ini mengingatkan saja. Salat jenazah itu Nabi bersabda selalu ala mautakum billaili wan nahar. Salat jenazah itu bisa malam, bisa siang. Lah salat jenazah itu tidak hanya nunggu saya Bapak Ibu kepingin ngelatih tanpa banyak bapak-bapak, ibu-ibu salawat ingin ngelatih sendiri ya gak apa-apa. Setelah bapak-bapaknya Pak kita mau ngelatih gak apa-apa. Jadi kan kalau ziarah ke ulama-ulama ini kan senyolati itu sampai grup-grup ini sholat kemudian datang lagi nyolati lagi terus diberi kesempatan.
Jadi seandainya ibu-ibu nanti gak makmum sama bapak-bapaknya, mau sholat sendiri, jamaah sholawat sendiri ngatur, mau nanti sendiri, RT berapa ini? RT 7, nanti sendiri sama nanti ikuti semua, gak apa-apa yang imam itu. Malah afdol, malah bagus. Jadi ketika saudara kita laki meninggal, ya bapaknya nyolati, ibunya nyolati. Ketika saudara perempuan meninggal, ya bapaknya nyolati, ya ibunya nyolati. Kayak bapak-bapak itu kan lanang wedok nyolati gitu kan. Nah, kita sekarang ngajari, ayo kita sholati. Kalau orang setiap nyolati mayat, pasti ketika kita banyak yang nyolati, itu saja. Resepnya. Itu dalil orang mati syahid tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati. Dalilnya di sini. Dalil tidak boleh mensolati mayatnya orang kafir, mati kafir. Ini dalilnya. Contoh orang-orang di luar Islam tidak boleh nyolati. Rukunnya sholat mayat nomor 28. Syarat mayat satu, syarat mayat juga menjadi syarat mayat seperti menutup aurat. Yang nabi tertutup aurat, makanya ibu-ibu bawa mukena. 2, suci dari atas besar dan kecil. Halaman 23. Suci dari atas besar dan kecil, bukan nanggung hadas. Apabila ada saudara atau muhrimnya yang haid atau nifas atas besar, jangan ikut memandikan. Seandainya ayo muhrimnya, ayo aku lagi halangan, jangan ikut memandikan. Yang bagi yang utur yang halangan, yang apalagi menyolatkan nggak boleh halang. Ini bagi orang yang nanggung hadas besar nggak boleh menyolatkan jenazah, nggak sah. Harus suci dari atas besar dan kecil. 3, suci badannya, pakaiannya dan tempat dari najis. Nah ini makanya kemarin saya sampaikan, mudah-mudahan nanti pelan-pelan ya punya kalau sudah meninggal dibawa ke langgar ke musola masjid terdekat, karena supaya tempatnya terjamin kesuciannya. Kadang-kadang pakaian sudah bersih, sudah suci, badan sudah suci, tempatnya belum suci, karpet yang diinjek-injek najis. Ini juga syarat sahnya ini nggak terpenuhi. Sama kayak sholat umum, sholat waktu 5 waktu itu harus suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Makanya ini ketika sholat di rumah masing-masing itu, yakin nggak ini hamba ini suci yang kita gunakan untuk sholat ini? Kalau enggak, meragukan, bawa ke langgar sebagai syiar tempat-tempat ibadah yang terdekat. Itu pun kesepakatan gimana ambulannya mau pakai sana itu sholatkan di afdol, yaitu yang disolatkan di tempat-tempat ibadah. Makanya kita ayo langgar masjid yang dekat dimasuki, jangan sampai masuk sudah dalam keadaan mati. Mati kayak lebu langgar mau di masjid, jangan itu ya. Dalil tidak boleh mensolati mayat kafir juga tidak. Rukun salat satu niat. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Dari niatnya mayat kalau sholat jenazah 24. Laki-laki usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin imaman fardhu kifayati imaman atau makmuman lillah ta'ala. Kalau sendirian langsung usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Itu ya kalau niat sendirian. Kalau berjamaah ya apa jadi makmum, apa jadi imam, maka tinggal ganti. Kalau mayitnya laki-laki yang di atas, usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kalau perempuan yang di bawah, usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau niat sholat gaib maka tulis ini. Kalau niatnya sholat gaib, usolli ala hadal mayyitil ghaibi. Di situ kan usolli ala hadal mayyitil laki-laki dan perempuan,
usolli ala hadhil mayyitatil ghaibi. Tinggal nambahin ghaibi karena mayat gaib itu mayatnya sudah dikubur atau jauh, tidak ada di depan kita. Maka kita sholatkan gaib namanya. Karena mayatnya tidak ada di depan kita. Mayatnya sudah dikubur atau jauh di Jawa atau Surabaya. Nanti kita sholat dari sini. Maka itu kita harus sholat gaib namanya. Ini sholat. Tinggal ganti saja. Laki-laki usolli ala hadal mayyitil ghaibi arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillah. Perempuan usolli ala hadhil mayyitatil ghaibi. Mayit gaib biasanya agak dikrenteknya disebutkan namanya yang dighaibi. Jadi usolli ala hadal mayyitil ghaibi fulan bin fulan arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillah ta'ala. Perempuan usolli ala hadhil mayyitatil ghaibi fulan binti fulan fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Karena tinggal nambahin mayyiti itu tambahin ghaibi. Itu saja ya Bu ya. Ini niat. Kemudian rukun yang kedua takbir, membaca al-Fatihah. Jadi setelah usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, baca Fatihah. Disunahkan baca ta'awudz dulu Pak Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta